alur masuk biosida meterhizium pada tanaman dengan dosen pengampu Ibu Lisdayani, SPMP. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya pertama ada Lutfia Ayu Asnia dengan NPM 20050006. Yang kedua ada Herlia Susanti Boru Hasibuan dengan NPM 20050002. Yang ketiga di situ ada Nur Cindy Antika dengan NPM 20050014. Yang keempat ada Diani dengan NPM 20050018. Yang kelima di situ ada Irwan Syahputra dengan NPM 20050017. Kita masuk ke meterhizium. Apa itu meterhizium? Meterhizium adalah salah satu jenis jamur agen hayati atau musuh alami yang berasal dari hama dan penyakit yang dilemahkan. Selanjutnya kita masuk ke cara pengembangan jamur meterhizium. Bagaimana sih cara pengembangan jamur meterhizium? Yang pertama itu, kumpulkan serangga seperti uret. Uret dimasukkan ke wadah yang telah diisi tanah dan serbuk gergaji atau kompos. Yang ketiga, uret mati terserang jamur meterhizium sp diiris. Kemudian dicampurkan ke media yang berisi uret yang sehat. Yang keempat itu, uret yang mati dikumpulkan 2 kali seminggu dan disebarkan pada sarang-sarang hama. Alur masuk meterhizium ke dalam tanaman. Aplikasi langsung pada tanaman. Meterhizium dapat diaplikasikan secara langsung pada tanaman dengan menggunakan formulasi yang mengandung spora jamur atau conidia. Formulasi ini biasanya berbentuk cairan atau bubuk yang dapat disemprotkan atau dilarutkan dalam air untuk aplikasi foliar atau tanah. Kontak langsung dengan serangga target. Serangga target yang mengonsumsi atau bersentuhan langsung dengan spora meterhizium dapat terinfeksi. Spora jamur akan menempel pada tubuh serangga dan mulai menginfeksi melalui penetrasi kulitnya. Invasi jaringan serangga. Setelah spora meterhizium menempel pada tubuh serangga, mereka akan berkecambah dan menghasilkan benang jamur dan akan tumbuh dan menembus kulit serangga, memasuki jaringan dalam tubuhnya. Di dalam tubuh serangga, jamur akan tumbuh dan berkembang baik, menghancurkan organisme inang. Selanjutnya, penyebaran spora ke serangga lain. Setelah serangga inang mati, meterhizium akan membentuk struktur produksi seperti miselium dan spora di dalam atau di permukaan serangga yang mati. Spora ini kemudian dapat dilepaskan ke lingkungan sekitar dan menyebar dengan bantuan angin atau serangga yang mengontakinya. Interaksi dengan tanaman. Seiring dengan penyebaran spora ke lingkungan, ada kemungkinan bahwa spora meterhizium dapat terlanda pada tanaman yang terinfeksi serangga mati atau berada di sekitar area tanaman. Jika spora jamur jatuh pada permukaan daun atau akar tanaman, mereka dapat berkecambah dan menembus jaringan tanaman melalui stomata pada daun atau rambut akar. Sistemik dalam tanaman. Setelah spora meterhizium memasuki jaringan tanaman, mereka dapat tumbuh dan berkembang baik secara sistemik. Mereka dapat menginfeksi serangga yang datang untuk memakan tanaman atau melalui kontak langsung dengan serangga yang ada di sekitarnya. Kelebihan meterhizium. Kelebihan pemanfaatan cendawan entomopatogen dalam pengendalian hama adalah mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, siklus hidup yang pendek, dapat membentuk spora yang tahan lama di alam walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, relatif aman, bersifat selektif, relatif mudah diproduksi, dan sangat kecil kemungkinan terjadi resistensi. Spesifikasi inang yang tinggi. Efek yang dapat diabaikan pada organisme non-target dan produksi massal. Demikianlah hasil penjelasan dari video kami mengenai jamur meterhizium. Sebelum saya menutup video kali ini, izinkan saya berpantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.